Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Apa kabar saudara? Saya berharap saudara selalu berada dalam keadaan baik, sehat, penuh dengan sukacita, dan never give up. Jangan pernah menyerah. Saya akan sampaikan itu terus kepada saudara dalam setiap renungan-renungan singkat melalui video ini. Bagian firman Tuhan hari ini mengajarkan saya, dan saya ajarkan juga kepada saudara untuk kita sama-sama waspada dengan pengajaran-pengajaran yang kita berikan kepada orang lain atau ketika kita menerima pengajaran dari orang lain. Karena saat-saat ini iblis begitu canggih, begitu luar biasa, mampu mengelabui para hamba Tuhan, mengelabui jemaat-jemaat Tuhan lewat pengajaran-pengajaran yang dikemas sedemikian rupa menarik, tetapi ternyata itu adalah ajaran palsu. Dan itu sudah terjadi di jemaat mula-mula, sehingga Tuhan menggerakkan Petrus untuk menulis sebagai satu kesaksian bahayanya pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Di dalam kitab 2 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai ketiga berkata demikian. Bahkan lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nabi-Nabi dan Guru-Guru yang Palsu. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Berikutnya ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ayat yang ketiga terakhir. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan-perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Jadi Tuhan ingatkan kita lewat tulisan Petrus, hati-hati dengan banyak pengajaran, hati-hati dengan hal-hal yang sepertinya baru dan keren nih, progresif nih, iman Kristen kita semakin oke. Padahal semua di situ adanya penyangkalan. Padahal semua di situ adalah bagian-bagian kemasan di mana yang mengajar mendapat keuntungan. Ini pesan buat saudara dan saya. Pesan buat saya sebagai seorang yang suka berkhotbah. Pesan buat saudara yang suka berkhotbah, yang suka mengajar. Hati-hatilah dengan ajaran-ajaran kita. Hati-hati dengan kemasan-kemasan yang kita buat sedemikian rupa keren. Padahal tanpa sadar kita sudah mempengaruhi orang dengan jalan yang tidak benar. Saya masih mengatakan tanpa sadar, mungkin kita salah tafsir dan lain sebagainya. Tapi tampaknya dari tulisan ini pengajar-pengajar itu sadar sedang mengelabui banyak orang. Mengajar orang melawan ajaran-ajaran yang sebetulnya adalah kebenaran, lalu diganti dengan ajaran-ajaran yang sepertinya modern, sepertinya membuka wawasan. Padahal di balik itu semua ada keuntungan-keuntungan yang akan diambil oleh guru-guru palsu itu. Dan Alkitab menulis dengan jelas di ayat yang ketiga sebagai ayat penutup. Di situ dikatakan, tetapi untuk perbuatan mereka itu jelas sekali hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Saya takut dihukum karena Tuhan sudah mempersiapkannya dari dulu karena saya mengajarkan hal yang gak benar. Oleh karena itu mari kita benarkan, kita benahi ajaran-ajaran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan pelajaran-pelajaran yang kita percaya hikmat Tuhan diberikan kepada kita ketika kita membaca buku-buku bagian-bagian referensi atau kesaksian-kesaksian orang yang hidupnya sungguh-sungguh dalam Tuhan, dan itu bisa menjadi kekuatan bagi hidup orang yang mendengar apa yang kita ceritakan tentang firman Tuhan. Sekali lagi waspadalah. Hati-hatilah dengan guru-guru palsu yang hanya mencari keuntungan dari setiap apa yang diajarkan kepada jemaat. Jadilah jemaat yang sensitif. Bagaimana menjadi sensitif? Mulailah bangun hubungan yang baik dengan Tuhan secara pribadi, rendah hati, percaya bahwa Tuhan mampu mengatur jalan hidup kita, lalu mulai menikmati firman Tuhan, punya waktu-waktu berdoa yang baik. Maka saya percaya guru-guru palsu itu tidak akan bisa mempengaruhi iman saudara dan saya. Tetap semangat. Selalu semangat, jangan pernah menyerah. Saya Pendeta Rio Panggabean, Oikumene Ministry Jakarta. Sampai jumpa pada perenungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.